Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang dengan Akang siapa? Nama saya Muhammad Yuda. Saya di sini sebagai Direktur BUMDes Desa Linggamukti. Dengan Kang Muhammad Yuda, Direktur BUMDes Linggamukti. Nah, ini kan kita ingin bincang-bincang ya untuk BUMDes Linggamukti karena di tahun ini BUMDes mendapatkan kucuran dana investasi untuk usaha badan usaha milik desa dari dana desa. Pertanyaan saya yang pertama, berapa anggaran BUMDes di tahun 2025 ini yang diterima oleh BUMDes Linggamukti, Kang? Anggaran yang diterima untuk BUMDes Linggamukti itu kisaran di angka 252 sekian. 252 juta. Ya. Oke. Ini kan lumayan nih, hampir kalau sepertinya bahasa kerennya hampir 1/4 miliar kan gitu bahasanya ya. 250 juta itu 1/4 miliar. Ini tentunya BUMDes Desa Linggamukti punya perencanaan, Ya. punya plan. Ini angka 252 juta ini mau dialokasikan untuk apa nih, Kang? Mau usaha apa ini? Oh ya. Kalau untuk planning BUMDes Desa Linggamukti, Pak, kebetulan ada beberapa planning. Yang ke satu untuk peternakan ayam petelur. Peternakan dulu ya, ya, peternakan. Ya, peternakan ayam petelur. Terus bergerak di sektor pupuk sama pemberian, dan sekarang yang sudah berjalan kebetulan BUMDes sudah investasi di ayam pedaging. Oke, berarti sebentar, saya mau split dulu ya. Jadi ada peternakan, ada pertanian. Ya. Nah, kalau pupuk kan itu maksudnya di pertanian ya. Berarti ada dua unit yang dijalankan, peternakan dan pertanian. Untuk peternakan itu ayam pedaging Sama ayam petelur. Yang sudah berjalan kebetulannya yang itu yang baru investasi ayam pedaging. Oke. Ayam pedaging sudah berjalan. Nah, untuk ayam petelur ini sudah sampai mana Proses ayam petelur kebetulan baru sampai negosiasi masalah sewa kandang, Pak. Oh, jadi sudah sewa kandang sudah mulai berjalan? Ya, sudah lagi negosiasi sama yang punya. Oke. Berapa alokasi anggaran dari uang BUMDes yang dialokasikan untuk ayam petelur? Alokasi untuk ayam petelur di kisaran angka 130 jutaan, Pak. 130 juta. Itu untuk berapa ribu ekor, kan? Untuk kisaran di 1000 sampai 1200. 1000 sampai 200 ekor. Ya, 1200 ekor. Oke, ini berarti ini sedang proses kandang ya? Kandang. Kemungkinan estimasi akan berjalan di bulan apa? Di akhir bulan ini sudah bisa, di bulan November ini sudah bisa jalan? Dimaksimalkan habis bulan ini, masuk bulan 11 kita harus sudah running ya? Iya. Oke, berarti di ayam petelur 130 juta, ayam pedaging yang sudah jalan, itu sudah pernah panen malah ya? Iya, udah Pak. Udah satu kali. Iya, satu kali sudah jalan. Iya. Ya. Itu ayam pedaging itu sudah berjalan. Oke, berarti di sektor peternakan itu di ayam pedaging dan petelur, dua-duanya di ayam lah. Ya. Ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, untuk sektor yang kedua, unit usaha yang kedua ya, sektor unit itu pertanian. Rencananya BUMDes mau untuk kios pupuk. Berapa nilai yang akan diinvestasikan di pupuk? Yang diinvestasikan di pupuk kisaran di angka 50 jutaan, Pak. 50 jutaan. Oke, ini tadi ayam petelur 130, pedaging 30, 160, rencana pupuk 50 juta. Ya. Berarti di berapa tadi? 210. Nah, yang sisanya rencana benih. Sisanya benih. Untuk benih saya di kisaran angka 30 jutaan. 30 jutaan. Ya. Berarti ditambah 30 juta di angka 240 ya. Nah, dari 252 juta sekian, 240 itu yang sisanya untuk operasional BUMDes. Ya. Oke. Ini kan kalau sepertinya oke lah, BUMDes ini kan ketika akan melakukan sebuah perencanaan usaha itu udah hasil musyawarah. Udah hasil musyawarah, Pak. Musyawarah desa ya. Ya.
Jadi semua elemen yang ada di desa mengetahui bahwa BUMDes ya bahwa akan BUMDes melakukan ya. apa. Dan itu hasil persetujuan dari BUMDes. Oke, ini kan gambaran sebagai direktur BUMDes. Kan tadi ya ada pedaging, petelur, terus kios pupuk, sama benih. Kalau melihat dari usaha empat yang akan dilakukan ini, memang Desa Linggamukti ini basisnya pertanian. Ya, Desa Linggamukti bisa disebut 85%, hampir 90% petani semua. Petani. Jadi kemungkinan ini semua terutama pupuk ya, pupuk sama benih ini tidak akan kemana-mana, tapi memang untuk di perjalanan usahanya untuk petani yang ada di Linggamukti. Yang ada di. Oke. 85% sektor pertanian yang ada di Linggamukti kebanyakan ke sawah, ke padi, atau ke hortikultura kayak. Kalau di Linggamukti sawah ada sedikit, cuman kebanyakannya ke hortikultura ya seperti cabai, bawang, jagung. Oh, ke sana ya. Iya. Jadi mungkin nanti suplai pupuk itu akan ke sana. Ada kelompok tani berarti ada ya? Ada. Ada berapa kelompok tani di Linggamukti ya? Kelompok tani kalau nggak salah ada kisaran 10 kelompok lah. 10 kelompok. Iya. Kalau 10 kelompok rata-rata terdiri dari 10 orang, berarti ada 100 orang yang tergabung. Itu akan menjadi sasaran pasar kios pupuk BUMDes. Oke. Nah, kalau sepertinya untuk pedaging dan petelur nih kan, ini di dalam perencanaan BUMDes nanti pemasarannya mau kemana ini petelur sama pedaging? Yang sudah nih pedaging nih karena sudah jalan pernah 1 kali panen ya. Itu dijualnya untuk masyarakat Desa Linggamukti sendiri atau keluar? Kalau untuk ayam pedaging kan kebetulan saya investnya sama satu bisa disebut satu perusahaan yang punya kandang ayam. Cuman kan saya investnya itu untuk biaya operasional yang punya kandang. Jadi masalah ayam dijual kemana-kemananya kan itu dia udah punya sama PT gitu, Pak. Jadi entry point-nya BUMDes, kolaborasinya BUMDes mendapat keuntungan di sana. Nah, estimasi kemarin yang sudah berjalan, yang sudah sekali panen, berapa persentase keuntungan dari BUMDes? Untuk BUMDes. Ya, persentase untuk BUMDes itu 5% dari total uang yang diinvestasikan. Itu hanya dalam kurun waktu berapa hari? Kisaran 32 sampai 35 hari, Pak. Oh, gitu ya. Berarti kalau di atas 5%, ya ada. Kalau sepertinya kita sebagai pengusaha kan bicaranya punya uang, depositokan di bank gitu kan, tapi ketika dialokasikan sebagai investasi ayam pedaging ternyata lebih dari deposito. Kemungkinan itu bisa lebih lagi ke depan mungkin ya. Kemungkinan bisa. Oke, siap. Nah, untuk ayam petelur sendiri, untuk pemasaran apakah sama seperti ayam pedaging? Ya, kalau untuk ayam petelur baru perencanaannya kan bisa di sini, bisa di desa kan banyak warung itu, Pak, kolaborasi sama warga, sama kan sekarang lagi ada program MBG kan yang mungkin bisa masuk ke sana. Betul. Ada kalau bisa nanti diupayakan. Iya, bisa diupayakan supaya bisa masuk. Tidak kemana-mana juga ya, bahwa telur ini akan bisa dipenetrasi di Desa Linggamukti. Kalau sepertinya tadi pupuk sama benih itu pure untuk warga Linggamukti. Oke, ini Kang, kalau akan jadi direktur BUMDes ini udah berapa lama? Baru ada kisah 6 bulan. 6 bulan ya. Berarti kebetulan ada saya kepengurusan baru. Selama 6 bulan ini ada kendala sebagai direktur BUMDes yang dialami apa sih? Masalah atau ada kendala nggak yang selama ini ditemui? Ya, kalau untuk kendala mah, Pak, kebetulan sampai saat ini baru bisa dibilang, soalnya kan kalau lagi ada pekerjaan gini lagi progres, banyaklah ada yang ini yang itu, padahal kan kita masih belum berjalan gitu. Iya, belum apa-apa udah ditanya ini, udah ditanya itu. Ini itu tuh banyak rongrongan. Iya. Oke, tapi selama ini kondusif ya, tidak terlalu Kebanyakan ketika ditanya apa sih yang membuat jadi gundah atau apa yang membuat akan merasa terganggu gitu ketika ditanya apa? Ya ditanya kayak anggarannya
larinya kemana. Padahal kan udah jelas, udah di planning. Plannya udah sana. Ini mau sedang berjalan. Iya, sedang berjalan. Planningnya juga kan hasil musyawarah. Betul. Jadi Akang ini sedang menjalankan lah ya. Kalau bisa nantilah kita lihat 2 tahun yang akan datang. Iya, kalau ditanya begitu wajar ya. Wajar kalau saya udah bekerja, misalkan udah 1 tahun atau 2 tahun, mau nanyain hasil gimana, mau untung mau ruginya juga kan enak. Oke. Kalau sekarang kan baru juga mau berjalan udah ditanya ini itu kan saya juga mau jawabnya gimana orang. Benar. Oke. Ya, saya pasti tidak akan bertanya udah untung berapa gitu kan, orang juga mau berjalan ya Kang ya. Iya Pak, betul. Ya, oke, siap. Jadi kendala yang terjadi itu ketika ada yang bertanya, tapi kan tadi bisnis plan atau istilahnya planning yang akan direncanakan dari 252 juta itu sudah oleh bisnis. Iya. Akan sekarang berjalan. Nah, kendala yang lain tidak ada. Tidak ada Pak. Selama ini. Ya, sama ini. Personel BUMDes Lingga Mukti ada berapa orang? Ada 6. Ada 6 orang. Ada 6 orang. Semuanya aktif. Semuanya aktif ya. Berarti ada yang pegang unit usaha. Iya. Akang sebagai direktur juga ada bendahara dan bendahara sekretaris ada. Oke. Sementara dari personal BUMDes sendiri tidak ada persoalan. Tidak ada. Kompak ya. Ya, aman Pak kalau dari BUMDes. Ini estimasi di akhir tahun 2025 ini BUMDes Lingga Mukti sudah bisa terlihat wujudnya. Ya, yang tadi di planning itu sudah akan dijalankan. Ayam petelur di awal bulan November ini sudah jalan. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin menyusul, soalnya kan saya mau beresin dulu satu persatu gitulah biar enak kan, kalau beres satu persatu kan nggak berceceran gitu. Oke. Kalau sepertinya dari pemerintah desa sendiri selama ini ada mengawal ini udah sampai mana nih? Udah sampai mana, ada nggak seperti itu? Ya, kalau untuk dari desa khususnya Pak Kepala Desa, kebetulan saya ada apa-apapun selalu koordinasi sama beliau. Jadi selalu selalu dipantau, nggak lepas lah gitu intinya. Saya komunikasi terus gitu. Oke. Jadi intinya Direktur BUMDes Lingga Mukti berikan dulu ruang dan waktu untuk bekerja, membuktikan bahwa mampu untuk mempenetrasikan anggaran BUMDes ini kepada usaha yang mudah-mudahan bisa memajukan. Oke Kang, mungkin ada harapan nih, kita tidak kemana, kita harapan untuk khusus masyarakat Desa Lingga Mukti terhadap BUMDes yang sedang akan jalani. Ada harapan yang mau disampaikan? Ya, harapannya untuk warga Lingga Mukti mungkin beri saya ruang, beri saya waktu untuk membuktikan bahwa BUMDes Lingga Mukti insya Allah akan berjalan dan maju untuk kedepannya. Oke, siap. Cukup ya. Oke, nuhun Kang atas bincang-bincang kita, menjawab tadi mungkin ada yang bertanya, ya BUMDes Lingga Mukti gak bisa saya gawe Chan. Nah, ternyata planning dan perencanaannya akan seperti itu yang tadi disampaikan. Nanti ke depan, apakah 6 bulan ke depan, setahun ke depan, kita bisa melihat kinerja dari Kang Muhammad Yuda dan rekan-rekan untuk keberlangsungan dan juga kemajuan Desa Lingga Mukti.